Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dewi Lestari. Come back with me again. So, today we will learn chapter 2 about pronoun and determiner. This material is very important to understand English grammar better. So, watch this video explanation until the end so that you can all understand. So, di chapter 2 ini ada subbab-subbab materi yang bakal kita pelajari. Yang pertama ada pronoun, jadi pengertian dan apa itu pronoun. Yang kedua ada jenis-jenis pronoun. Yang ketiga ada reflexive pronoun. Yang keempat ada determiner. Jadi bagiannya ada a friend of mine, my own and by myself, there and it, some and any, no and none, much, little, many, few, a lot, both, either, and neither, dan yang terakhir ada each and every. Kita masuk pada tujuan pembelajaran pada materi chapter 2 ini. Yang pertama, siswa dapat memahami apa itu pronoun dan determiner. Yang kedua, memahami jenis-jenis pronoun. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan pronoun dan determiner dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat mengerjakan exercise dan latihan soal. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pronoun. Apa sih pronoun itu? Jadi, pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Nah, di sini pronoun ini tujuannya untuk menghindari pengulangan kata. Nah, pronoun ada banyak jenisnya. Tapi di sini saya akan bahas secara general saja mengenai jenis-jenis pronoun. Jenis-jenis pronoun yang pertama ada personal pronouns. Personal pronouns adalah kata ganti orang yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Coba kalian lihat dan perhatikan kotak tabel di atas. Nah, di situ untuk person yang singular, orang pertama kan subjek pronounnya itu I. Nah, objek pronounnya me. Begitu juga dengan orang kedua dan orang ketiga. Tapi berbeda dengan yang plural. Orang pertama itu subjek pronounnya we. Nah, objek pronounnya us. Begitu juga dengan orang kedua dan orang ketiga di plural. Kalian bisa pahami yang ada di kotak itu ya. Selanjutnya, jenis pronoun yang kedua ada possessive pronoun. Apa sih possessive pronoun itu? Possessive pronoun adalah kata ganti kepemilikan atau untuk menunjukkan kepemilikan begitu. Coba kalian lihat pada tabel tadi, kalian perhatiin. Nah, yang termasuk possessive pronoun kan ada mine, yours, his, hers, its, ours, and theirs. Nah, mine itu berasal, adakah kalian sempat berpikir mine itu berasal dari mana begitu? Coba kalian pahami, perhatikan lebih detail di tabel kotak yang possessive adjective ya. Nah, kalian coba lihat. Nah, jadi I di subject pronoun ditambah my possessive adjective menjadi mine possessive pronouns. Apakah kalian sampai sini paham? Coba kalian lihat lagi ya kotak itu. Jadi asalnya possessive pronoun itu dari subject pronoun dan possessive adjective. Begitu juga dengan yang you dan seterusnya ya. Kalian pahami isi gambar itu sekalian dengan contohnya, biar kalian lebih mudah untuk mengenal possessive pronoun. Apakah sampai sini kalian paham? Kita cuma bahas secara sekilas saja ya. Lanjut, jenis yang ketiga, demonstrative pronoun. Kata ganti penunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik. Contohnya, this.
this, that, those. Coba kalian perhatikan pada gambar di atas. Nanti kalian akan paham di mana perbedaannya, gitu ya. Lanjut, jenis pronoun yang keempat ada interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya who, whom, whose, what, which, gitu. Lanjut, indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang merujuk pada orang atau benda yang tidak spesifik. Jadi kebalikan dari demonstrative pronoun. Contohnya ada someone, anyone, nobody, everything, anything, nothing, gitu ya. Kita di sini untuk jenis-jenis pronoun bahas secara general saja, secara umum ya. Selanjutnya mengenai reflexive pronoun. Nah, apa sih reflexive pronoun itu? Reflexive pronoun adalah kata ganti yang mengacu kembali pada subjek dalam kalimat. Bisa juga ketika subjek dan objek dalam kalimat itu adalah orang yang sama, gitu. Coba kalian lihat contoh di atas pada ilustrasi Steve. Nah, di situ Steve memperkenalkan dirinya ke tamu-tamu lain. Nah, di situ berarti Steve introduce himself ke tamu-tamu lain, to the others guests. Kalau semisal nih, Steve introduce Steve to the other guests. Nah, kan kedengarannya agak aneh ya. Jadi, kita pakai kata ganti refleksif myself, yourself, himself ketika subjek, orang yang melakukan tindakan, dan objek, orang yang menerima tindakan adalah orang yang sama. Nah, makanya pronoun myself, yourself, dan himself membantu untuk menghindari pengulangan kata. Begitu. Dalam kata ganti refleksif ada singular dan plural. Kalau singular itu yang akhirannya self, seperti myself, yourself, himself, herself, itself, gitu. Kalau yang plural itu yang akhirnya selves, seperti ourselves, yourselves, themselves, gitu. Coba kalian bandingkan dua kalimat di atas, kalian compare. Nah, pada contoh kalimat yang pertama, Lisa introduced me to the other guests. Jadi, Lisa memperkenalkan saya ke tamu-tamu lainnya. Nah, Lisa ini melakukan tindakan pada saya, jadi pakai me, karena subjek dan objeknya itu berbeda, orangnya berbeda. Jadi, tidak usah memakai kata ganti refleksif, begitu. Coba kalian lihat di contoh kalimat yang kedua. I introduce myself to the others guests. Nah, berbeda dengan kalimat yang pertama tadi. Kalau yang kalimat kedua, itu saya memperkenalkan diri saya sendiri ke tamu-tamu lainnya. Jadi, pakai myself, karena subjek dan objeknya adalah orang yang sama. Jadi, pakai kata ganti refleksif. Nah, itu gunanya pronoun untuk menghindari pengulangan kata. Begitu. Selanjutnya, kata ganti refleksif seperti myself tidak digunakan setelah kata kerja seperti feel, relax, concentrate, dan meet, meskipun subjek dan objeknya sama. Jadi, kata kerja ini karena menunjukkan tindakan yang dilakukan pada dirinya sendiri, bukan orang lain. Misalnya nih, kita akan mengatakan I feel nervous, I can't relax. Ini benar, tapi kita tidak mengatakan I feel nervous, I can't relax myself. Ini salah, karena relax adalah kata kerja pengecualian yang disebutkan tadi di atas, jadi kita tidak usah pakai kata tambahan refleksif myself itu tadi. Begitupun juga dengan contoh you need to concentrate, gitu. Jadi tidak usah lagi pakai yourself.
di akhir kalimat kalau dia pakai kata kerja pengecualian di atas tadi ya. Selain itu juga, kita tidak menggunakan kata ganti refleksif setelah kata kerja seperti wash, shave, and dress. Misalnya, pada contoh, he washed the plate himself. Ini salah. Intinya, tidak usah pakai kata ganti refleksif untuk kata kerja pengecualian tadi di atas ini ya. Kalau selain kata kerja di atas tadi, bisa, boleh, harus ditambah dengan kata ganti refleksif biar tidak terjadi pengulangan kata, begitu. Apakah sampai sini kalian paham? Semoga kalian paham ya. Lanjut, coba perhatikan gambar di atas ini. Kita bandingkan, compare perbedaan antara themselves and each other. Nah, themselves digunakan ketika kita berbicara tentang sekelompok orang yang melakukan sesuatu pada diri mereka sendiri. Seperti pada contoh, Kate and Joe stood in front of the mirror and looked at themselves. Ini berarti Kate and Joe melihat diri mereka sendiri di cermin, seperti pada contoh gambar yang di atas ya. Nah, berbeda dengan each other. Kalau each other digunakan ketika kita berbicara tentang dua orang atau lebih yang melakukan sesuatu satu sama lain. Seperti pada contoh di atas yang gambar kedua, Kate look at Joe and Joe look at Kate. Nah, they look at each other. Ini menunjukkan kalau Kate ini, dan Joe sama-sama saling melihat. Nah, sama-sama melihat. Nah, each other sebenarnya bisa kita ganti dengan one another. Contohnya, Kate and Joe don't like each other. Atau bisa juga, Kate and Joe don't like one another. Gitu. Jadi, intinya, themselves itu untuk tindakan yang dilakukan pada dirinya sendiri. Sedangkan each other atau one another untuk tindakan yang dilakukan satu sama lain, begitu. Lanjut, kita bisa gunakan kata ganti refleksif untuk menekankan bahwa seseorang melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya, who repaired your bike? I repaired it myself. Ini berarti orang ini memperbaiki sepedanya sendiri tanpa minta bantuan orang lain gitu. Contoh lain seperti I'm not going to do your work for you. You can do it yourself. Ini ada seperti pada contoh lain seperti pada contoh lain, I'm not going to do your work for you. You can do it yourself. Ini ada beberapa exercise kalian bisa kerjakan, bisa pause dahulu videonya, nanti saya akan jawab jawaban benarnya. Direction pada soal pertama, put in myself, yourself, or ourself, etc., or me, or you, or us. Soal nomor 1, we have a problem. I hope you can help blah blah blah. Nomor 2, Ami had a great holiday. She enjoy blah blah blah. Selanjutnya, direction yang kedua, complete the sentence with ourselves, themselves, or each other. Soal nomor 1, if people work too hard, they can make blah blah blah. Soal nomor 2, I need you and you need me. We need blah blah blah. Jadi untuk soal pertama, nomor 1 itu isinya us. We have a problem. I hope you can help us. Soal nomor 2, Ami had a great holiday. She enjoyed
herself. Herself. Nah, untuk soal kedua, nomor 1, if people work too hard, they can make themselves ill. Yang soal nomor 2, I need you and you need me. We need each other. Gitu. Jadi itu jawaban benarnya ya. Selanjutnya kita masuk pada a friend of mine, my own, or by myself. Pertama kita bahas a friend of mine atau a friend of yours dengan some friends of ours. A friend of mine artinya seseorang teman saya. Kita gunakan frasa ini untuk merujuk pada satu teman tertentu dari banyaknya teman kita. Contohnya, I'm going to a wedding on Saturday. A friend of mine is getting married. Saya akan pergi ke pesta pernikahan hari Sabtu. Seorang teman saya akan menikah. Jadi dia merujuk pada satu teman saja ya. Berbeda dengan some friends of ours, artinya beberapa teman saya. Kita gunakan frasa ini untuk merujuk pada beberapa teman dan banyak teman kita. Contohnya, we went on holiday with some friends of ours. Kami berlibur bersama beberapa teman kami. Jadi kesimpulannya, a friend of mine itu merujuk pada satu teman. Sedangkan some friends of ours merujuk pada beberapa teman. Begitu. Lanjut, kita bahas mengenai my own, your own, her own. Nah, untuk contohnya, my own house. Rumah tersebut milik pribadi. Not an own house. Karena kata own sendiri artinya menunjukkan kepemilikan. Begitu juga seperti your own car and her own room. Nah, jadi ingat, own itu artinya menunjukkan kepemilikan pada dirinya sendiri. My own, your own adalah frasa untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu miliknya, milik sendiri, kepemilikan, dan tidak dibagikan ke orang lain. Contohnya, I don't want to share a room with anybody. I want my own room. Artinya saya tidak ingin berbagi kamar karena saya ingin kamar saya sendiri. Own, kepemilikan, gitu. Ingat ya, own itu digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang melakukan sesuatu sendiri, bukan meminta bantuan orang lain. Contohnya seperti di atas, Paul usually cut his own hair. Paul memotong rambutnya sendiri, bukan pergi ke tukang cukur. Kalau di gambar yang kedua itu dicoret karena pakai bantuan orang lain. Jadi nggak sesuai dengan penggunaan own, ya, ingat. Selanjutnya, ada 2 cara untuk mengatakan sendirian. Bisa pakai on my own atau by myself. Tapi ada perbedaannya, seperti pada 2 tabel di atas. Kalian bisa perhatikan dan pahami. Langsung saja akan saya jelaskan. Nah, on my own digunakan dengan kata ganti kepemilikan seperti my, your, his, her, its, ours, atau theirs. Sedangkan by myself digunakan dengan kata ganti diri seperti myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. Contohnya, I like living on my own atau I like living by myself. Bisa juga, some people prefer to live on their own atau some people prefer to live by themselves. Jadi intinya, on my own untuk kata ganti kepemilikan, sedangkan by myself untuk kata ganti diri. Seperti contoh yang di atas tadi ya. Kalian pahami?
Kalian pahami juga tabel di atas itu. Next, kita masuk pada materi there and it. Perbedaan there and it. Coba lihat gambar di atas pada dialog yang pertama, yang si ceweknya. There's new restaurant in Hill Street. Ada restoran baru di Jalan Hill. Jadi, menurut kalian digunakan untuk apa gitu? Apakah kalian ada yang tahu? Belum ya, kalian belum paham. Jadi, penggunaan there itu ketika kita berbicara tentang sesuatu untuk pertama kalinya. Untuk mengatakan bahwa sesuatu itu ada atau telah terjadi, seperti pada contoh yang tadi di atas itu ya. Contoh lain, I'm sorry I'm late. There was a lot of traffic. Nah, there's di sini menunjukkan sesuatu telah terjadi gitu. Coba kita lihat di dialog kedua yang cowoknya. Yes, I know. I've heard it's very good. Nah, it itu digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga bisa merujuk pada sesuatu yang spesifik, seperti tempat, fakta, benda, atau situasi. Nah, sampai sini kalian paham tidak mengenai perbedaan there and it dalam suatu kalimat? Nah, saya simpulkan. Jadi, kalau there itu digunakan untuk sesuatu yang pertama kalinya, gitu. Sedangkan it itu merujuk pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, di dialog yang kedua, it itu merujuk ke restorannya ya, karena dia restorannya di dialog awal yang pertama itu sudah disebutkan. Maka di dialog kedua itu pakai it untuk menunjukkan ke restorannya. Nah, untuk it ini nanti ada pembahasan lebih detail. Sampai sini kalian sudah paham kan mengenai perbedaan there and it itu? Oke, kita lanjut ya. Seperti yang kalian lihat dalam kotak tabel itu, there juga bisa digunakan dengan kata kerja modal untuk kemungkinan, kepastian, atau sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, di situ kan ada there will be, there must be, there might be, dan seterusnya. Kalian lihat pada contoh, they live on a busy road. There must be a lot of noise from the traffic. Mereka tinggal di jalan yang ramai, pasti ada banyak kebisingan dari lalu lintas. Jadi, kata kerja modal di atas yang there will be, there must be, there might be, dan seterusnya itu untuk menunjukkan suatu kemungkinan, kepastian, atau sesuatu yang terjadi di masa lalu. Begitu. Nah, kita lanjut untuk pembahasan yang lebih detail mengenai it tadi ya, khusus untuk menyatakan dalam fakta, pendapat, atau kondisi. Yang pertama, it digunakan sebagai kata ganti objek. Nah, di situ untuk mewakili sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya, it's dangerous to walk in the road. Berjalan di jalan bahaya. Yang kedua, it dalam kalimat yang mengungkapkan perasaan atau pendapat. Contohnya, it's a shame that you can't come to the party. Untuk yang ketiga, it juga bisa digunakan untuk menanyakan jarak, waktu, dan cuaca. Contohnya, how far is it from here to the airport? Berapa jauh dari sini ke bandara? Tuh. Nah, coba kalian bandingkan kalimat ini. It was windy, but there was a cold wind. It itu merujuk pada sesuatu yang spesifik. Sedangkan there untuk memperkenalkan sesuatu yang baru atau untuk menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi gitu.
Jadi, untuk peletakan it itu tidak selalu sebagai subjek saja, bisa jadi ditempatkan di tengah atau di akhir kalimat, tergantung pada struktur kalimatnya. Kalau dia berfungsi sebagai subjek kalimat, berarti ditempatkan di awal kalimat. Seperti contoh tadi yang it's dangerous to walk in the road. Nah, kalau it yang berada di tengah kalimat, contohnya seperti I think it is a good idea. Jadi, kalian harus ingat untuk penggunaan it ini tergantung pada struktur kalimatnya. It itu kan kata ganti objek, dan kata ganti objek biasanya terletak setelah kata kerja atau preposisi. Nah, biar kalian lebih paham lagi, coba kalian kerjakan soal di atas ini, lengkapi kalimatnya menggunakan kata kerja modal seperti there would be, there used to be, dan lain-lain. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Apakah kalian masih ingat dengan perbedaan some dan any? Kita di chapter 1 sudah belajar di noun ya, perbedaan some dan any. Nah, di sini kita akan bahas lagi, tapi ada perbedaannya ya dengan yang di noun kemarin. Kita bahas some dahulu. Some itu artinya apa? Beberapa ya. Nah, secara umum kita menggunakan some seperti somebody, someone, something dalam kalimat positif. Kita menggunakan some, somebody, something untuk orang atau benda yang diketahui dan ada. Contohnya, are you waiting for somebody? Saya pikir kamu sedang menunggu seseorang. Nah, some juga digunakan untuk meminta atau menawarkan sesuatu. Contohnya, can I have some sugar please? Jadi, some ini digunakan untuk kalimat yang positif. Berbeda dengan any digunakan untuk kalimat negatif, tapi bisa juga dipakai untuk kalimat yang secara tidak eksplisit negatif. Contohnya, I don't want anything to eat. Saya tidak ingin apapun untuk dimakan. Contoh satu ini jelas ya kalau mengandung kalimat negatif, makanya ada any-nya dalam kalimat itu. Coba kalian lihat contoh yang kedua, she went out without any money. Dia keluar tanpa uang. Ini jelas bahwa kalimat itu tidak ada kata not, don't, atau no, tapi di dalam kalimat itu mengandung negasi atau negatif karena ada kata without. Nah, without ini artinya tanpa, gitu. Biar kalian lebih paham, coba bandingkan pada contoh di atas. We bought some flowers. Kami membeli beberapa bunga. Termasuk kalimat positif karena tidak mengandung kalimat negatif, tidak ada kata negatifnya gitu. Berbeda dengan contoh we didn't buy any flowers. Kami tidak membeli bunga. Contoh tadi itu sudah jelas kalau itu mengandung kalimat negatif karena ada any dan ada kata negatifnya yaitu didn't tadi. Nah, any juga digunakan untuk orang atau benda yang tidak diketahui keberadaannya. Maksudnya tuh untuk menunjukkan bahwa tidak yakin sesuatu itu ada, bisa jadi itu tidak ada gitu. Tapi di sini kalian juga bisa nambahin if dan any untuk menunjukkan kemungkinan sesuatu terjadi atau tidak. Contohnya, let me know if you need anything. Beritahu saya jika kamu membutuhkan sesuatu. Jadi contoh kalimat tadi menunjukkan bahwa pembicara tidak yakin apakah orang yang diajak bicara akan membutuhkan sesuatu, tapi dia inisiatif menawarkan bantuan jika memang dibutuhkan. Jadi, if dan any kalau digabungkan itu digunakan untuk menunjukkan kemungkinan sesuatu terjadi tanpa kepastian, alias menunjukkan keraguan atau ketidakpastian. Apakah sampai sini kalian paham? Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu penggunaan no and non. Kita bahas no dahulu.
Nah, no digunakan sebelum kata benda atau noun yang menunjukkan tidak adanya sesuatu, seperti no flowers, no shop, dan lain-lain. Nah, no ini biasanya berada di awal kalimat, diikuti dengan kata benda. Contohnya, no reason was given for the change of plan. Tidak ada alasan yang diberikan untuk perubahan rencana, begitu. Jadi dia letaknya berada di awal kalimat. Lanjut pada pembahasan non. Non itu digunakan untuk menunjukkan tidak ada satupun dari sesuatu yang terjadi. Bisa juga ditambah of jadi non of bla bla bla. Contohnya, this money is all yours, none of it is mine. Uang ini semua milikmu, tidak ada satupun yang milikku. Nah, none of juga bisa diikuti kata benda jamak atau verb tunggal atau jamak. Contohnya, none of the students were happy. Tidak satupun siswa yang bahagia. Gitu. Selanjutnya, untuk penggunaan nothing, nobody, no one, dan nowhere. Nah, yang disebutkan tadi itu digunakan untuk di awal kalimat sebagai jawaban untuk pertanyaan. Ini menunjukkan tidak ada sesuatu, mau itu orang, tempat, atau benda. Bisa juga digunakan untuk jawaban dari pertanyaan. Seperti contohnya, who is there? Jawabannya nobody. Tuh. Selanjutnya, bisa juga digunakan setelah kata kerja, terutama setelah be dan have. Contohnya, they have nowhere to go. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Lanjut, hindari kata kerja negatif ketika menggunakan nothing, nobody, nowhere, dan lain-lain. Kita tidak menggunakan kata kerja seperti isn't, don't, atau didn't, dan lain-lain. Karena kata-kata ini sendiri sudah memiliki arti negasi atau negatif. Coba bandingkan pada contoh di atas. I said nothing, itu benar. Sedangkan contoh yang kedua, I didn't say nothing, ini salah. Karena dari bentuk kalimatnya sudah negatif. Ada kata didn't-nya, jadi tidak bisa digabung dengan kata nothing, nobody, nowhere, begitu. Karena nothing, nobody, dan where ini artinya sudah negasi, negatif gitu. Kita ulas kembali sedikit. Nah, much itu artinya banyak, sedangkan little artinya sedikit. Much dan little untuk benda yang tidak terhitung. Contohnya, we use much time. Time kan nggak bisa dihitung tuh, jadi dia masuk di uncountable noun. Contoh kedua, we have a little energy. Begitu juga dengan energi itu tidak bisa dihitung. Lanjut ke many and few. Many artinya banyak, sedangkan few artinya sedikit. Tapi many and few digunakan untuk noun yang terhitung. Contohnya, there are few cars, ada sedikit mobil. Lanjut, a lot of and plenty of digunakan untuk semua benda. Maksudnya untuk semua jenis benda, baik yang terhitung maupun tidak terhitung. Contohnya, we have a lot of friends, kita punya banyak teman. We have plenty of time, kita punya banyak waktu. Jadi, plenty itu artinya lebih dari cukup. Lanjut, much, many, vs a lot of. Jadi, much and many itu jarang dipakai, tapi bukan berarti sedikit ya, karena kita lebih sering gunakan a lot of karena lebih umum. Gitu. Lanjut mengenai little vs a little. Little artinya sedikit, menunjukkan kekurangan. Contohnya, Gary has little time for other things. Gary punya sedikit waktu untuk hal-hal lain, sedangkan a little artinya sedikit juga, tapi tidak menunjukkan kekurangan. Contohnya, let's go and have coffee. We have a little time before the train leaves.
Ayo minum kopi, kita punya sedikit waktu sebelum kereta berangkat. Jadi, singkatnya, little itu untuk menunjukkan sedikit tapi masih kekurangan. Sedangkan a little itu menunjukkan sedikit tapi cukup, gitu. Lanjut pada deretan kata-kata di atas ini digunakan bersama dengan kata benda noun untuk menunjukkan jumlah atau kuantitas. Ada all, some, any, most, much, many, a little, a few, and no. All artinya semua, seluruh. Some artinya beberapa, sebagian. Any artinya beberapa, tidak peduli yang mana. Most artinya sebagian besar. Much artinya banyak, tapi itu termasuk uncountable noun. Sedangkan many itu artinya banyak, masuk di countable noun. A little artinya sedikit, uncountable noun. A few artinya sedikit juga, tapi countable noun. Dan yang terakhir, no artinya tidak ada. Coba kalian lihat pada tabel di atas dari sum of sampai that, bla 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 those. Kata-kata some, most, and none sering digunakan dengan of untuk menunjukkan bagian dari sesuatu. Kata of tidak diperlukan setelah kata all dan half. Tapi, kata all of bisa digunakan untuk menunjukkan semua dari kelompok tertentu. Coba bandingkan pada contoh di atas. All flowers are beautiful. Semua bunga indah. Ini menunjukkan kalau bunganya secara umum. Berbeda dengan contoh all of these flowers are beautiful. Semua bunga ini indah. Ini menunjukkan semua bunga dalam kelompok tertentu, tidak secara umum gitu. Lihat kotak tabel di atas. Kita perlu menggunakan of sebelum kata ganti its, us, you, dan them ketika menggunakan kata-kata seperti all, some, any, most, dan none. Lanjut, kita masuk pada pembahasan antara both, neither, and either. Apakah kalian tahu arti dari both, neither, and either itu? Nah, langsung saja ya. Both artinya keduanya. Neither artinya tidak satupun. Either artinya salah satunya. Kita pakai both, neither, dan either untuk menghubungkan dua hal, bisa dengan noun atau tanpa noun. Kita juga bisa pakai both of, neither of, dengan kata ganti seperti us, you, dan them. Contohnya, both of these restaurants are good. Gampangnya begini. Kalau both itu pasangannya and. Kalau neither pasangannya nor. Begitu juga dengan either pasangannya or. Jadi biar lebih mudah untuk memahami begitu. Coba lihat 3 contoh di atas. Yang pertama, both Angel and Rizka were late. Jadi, kalau misalkan kalian ada soal terus ada both di depannya, itu untuk menghubungkannya itu kata and ya. Yang kedua, I was neither tired nor hungry when I arrived home. Jadi, harus ada nor, jadi pasangannya neither itu nor, jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Yang contoh ketiga, I'm not sure where Mara's from, she's either's are friends. Apakah kalian sampai sini paham? Coba kalian kerjakan contoh soal di atas. Apakah pakai neither, either, or both? Sepertinya mudah ya. Ini hasilnya mudah ya. Kalian tinggal pahami kalimatnya.
I have two brothers, blah blah blah, of them are tall. Jawabannya adalah apa? Jawabannya apa? Yang jawabannya both itu benar ya. Karena di situ sudah jelas ada dua kakaknya. Dan pakai or di contoh itu sudah menunjukkan kalau dua-duanya itu berkaitan satu sama lain. Jadi pakai both gitu. Paham ya? Kalian harus paham, kalian harus lebih detail. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perbedaan each dan every. Apakah kalian tahu each dan every ini artinya apa? Nah, each dan every ini memiliki arti yang sama, yaitu setiap. Tapi dari kedua kata tadi, itu ada perbedaannya ya, yang wajib kalian tahu. Nah, each digunakan kalau misalkan kita mau menjelaskan objek secara terpisah, individu, gitu. Biasanya objek ini punya karakter atau keunikannya masing-masing, begitu. Jadi secara individu terpisah. Sedangkan every digunakan untuk menjelaskan objek secara keseluruhan. Nah, objeknya ini biasanya memiliki kesamaan atau keseragaman. Gitu. Contohnya, each member of NCT has their own vocal style. Nah, it means setiap member dari NCT memiliki gaya vokalnya sendiri. Nah, ini menunjukkan kalau objeknya ini punya keunikan. Itu kan kita membicarakan vokalnya ya, vokal dari member NCT secara individu, yang mana mereka punya keunikan suara masing-masing gitu. Berbeda kalau contohnya begini, every member of NCT has a beautiful voice. Setiap member dari NCT memiliki suara yang bagus. Nah, every ini berarti kita bicara suara member NCT secara keseluruhan. Nah, semua member NCT ini punya kesamaan, yaitu di suaranya tadi. Apakah sampai sini kalian paham? Nah, di sini ada beberapa exercise latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Mungkin sampai sini untuk video pada chapter 2, materi pronoun dan determiner. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.